Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Sini ada suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian terkait apa yang kalian lihat di video dan apa yang saya lihat di kenyataan. Baik teman-teman, beliau telepon saya itu ketika sudah di terminal Wangon. Beliau itu telepon saya, itu yang pertama. Saya nyerlok, nomor ada, masih ada, cuman nomornya anehnya, nomornya sudah tidak aktif. Nomor ada, saya bolak-balik teleponin, nomornya tidak aktif. Nomor ada, masih ada di HP saya. Dan saya bilang, saya Sherlock, cari aja tukang ojek. Saya kasih alamatnya di depan gang rumahnya Lendra. Itu antara jalan yang muat sama kendaraan mobil masuk ke atas itu sekitar 50 meter. Sherlocknya aku itu tepat di depan gang. Dia itu turun dari ojek di situ, ya, turun di ojek di depan gang, nyari-nyari sampai nanya, ada ibu-ibu ditanya rumahnya Mbah Broto Lendra. Dikasih tahu di sana mas, 50 meter sebelah rumah ini. Masuk. Yang buka pintu pertama itu bukan saya, juga bukan Lendra, tapi Oma. Beliau yang buka pintu dan beliau juga yang membikinkan kopi. Saya duduk ngobrol itu sebelum tag video. Itu sebenarnya kita sudah ngobrol ada setengah jam. Lendra sebenarnya sudah lewat, tapi karena berhubung Lendra mau sholat, Lendra belum nyalamin dulu, mengutamakan sholat dulu. Oke, singkat cerita, yang namanya bikin video teman-teman, naruh kamera, itu memposisikan kamera supaya saya dan orang itu terlihat. Kanan kirinya pas, atas bawahnya pas. Itu setiap konten kreator melakukan itu. Dan itu sebelum saya pencet rekam, itu ada wujudnya. Ada wujudnya anak muda. Wujud real, nyata, itu wujud. Maka dari itu kita ngobrol. Saya meminta izin, boleh direkam apa enggak? Kalau boleh direkam, video ini tak upload. Kalau enggak boleh, tak hapus. Buat dokumentasi. Ada sosoknya teman-teman, wujud manusianya ada. Kagetnya saya mungkin lebih kaget daripada jenengan. Ketika saya putar ulang videonya, ternyata sama kayak kalian lihat, yaitu saya ngomong sendiri. Padahal ada manusianya di situ. Saya tidak merasakan itu adalah suatu makhluk. Saya tidak merasakan itu adalah sebuah jin. Yang saya rasakan, yang mereka lihat, itu datang ke rumah. Ibu-ibu yang ditanya, nunjukin rumahnya, datang ke rumah. Saya tanya, bener nggak manusia? Bener. Kadang kalau dipikir secara logika, ini nggak masuk logika teman-teman. Itu yang pertama. Ini sudah 2 hari. Ya, kenapa 2 hari saya baru ingin mencari Lendra? Itu saya juga memahami komentar kalian teman-teman.
yang menuju kepada Lendra lagi, Lendra lagi. Apa-apa Lendra. Masalah timbul dari Lendra. Sebenarnya dari kejadian itu saya ingin langsung mencarinya. Tapi saya tidak menelan mentah-mentah komentar dari jenengan. Jangan berpikir kalian komentar saya tidak baca. No, teman-teman. Saya setiap kali komentar jenengan, semua saya baca. Semua saya pahami dan semua saya turuti. Mana yang benar dan mana yang nggak penting. Itu. Di situ saya terbawa omongan jenengan. Saya di situ berpikir, udahlah, nggak usah nyari Lendra. Saya diem aja di rumah. Karena tujuannya apa-apa lagi-lagi Lendra, lagi-lagi Lendra. Saya diem di rumah, teman-teman. Ini malam kedua dari semenjak kejadian. Tadi siang saya nggak upload video karena saya nggak bikin video. Dan kenapa saya malam ini datang ke tempat ini memberitahu kalian? Karena bukan masalah Lendra lagi apa Lendra laginya, tapi ini masalah tanggung jawab seorang ayah. Ketika anaknya sedang seperti itu, apakah saya harus menuruti kalian? Lendra lagi, terus saya sebagai seorang ayah yang menggantikan posisi ayahnya Lendra, apakah saya diem aja membiarkan Lendra terjadi seperti itu? Saya tidak ingin apa-apa Lendra sama seperti kalian. Tapi coba bayangin dengan mempunyai putra spesial kayak Lendra dengan segudang resiko. Apakah seorang ayah harus menyerah dengan keadaan seperti itu? Aku tidak. Malam hari ini saya benar-benar tidak ada planning untuk kemana-kemananya. Saya tidak ada, teman-teman. Karena saya tidak tahu. Yang saya lihat di kenyataan, kalian tidak melihat di dalam HP. Kalau kita berpikir lagi, ngapain mencari yang tidak bisa buat tontonan kalian? Tetapi ini bukan tentang itu semua. Ini tentang tanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan kalian bisa memahaminya. Baik. Pada malam hari ini saya melakukannya sendiri. Tapi saya tidak mungkin mencari Lendra sendiri. Saya ingin meminta tolong kepada seluruh sahabat saya yang melihat video ini, yang sedang tidak mempunyai kegiatan. Ayolah kita cari Lendra. Bukan hanya yang di dunia ini, teman-teman, tapi saya juga akan memanggil para sahabat saya dari alam gaib untuk ikut membantu mencari titik keberadaan Lendra itu di mana. Perginya dengan cara seperti itu, di bawah manusia, wujud manusia tapi tidak terlihat di kamera. Bukan saya saja yang kaget, tetapi orang rumah, termasuk tetangga yang mengantarkan orang tersebut ke rumah Lendra, memberitahu itu, mereka juga shock. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, ini saya sudah lebih agak ke dalam lagi. Di sini saya ingin daripada saya bingung ya, saya bingung mencari kemana-kemana dan saya tidak tahu
arahnya itu nanti bakal kemana, saya ingin memanggil salah satu sahabat saya. Jujur, ini baru pertama kali saya meminta bantuan kepada sahabat saya. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan anak saya, yaitu Lendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Eyang. Ada apa cucuku? Ada apa? Mohon maaf, Eyang. Saya tidak bermaksud mengganggu panjenengan. Sepertinya kau sudah mengalami masalah. Benar sekali. Itu berat, cucuku. Ceritakanlah apa masalah yang sedang terjadi. Mohon maaf sebelumnya, Eyang. Tadi seperti ini, Eyang. Anak saya, Lendra, itu dibawa oleh anak muda. Saya tidak tahu anak muda itu berasal dari golongan jin. Karena waktu datang ke tempat saya, dia bertamu secara sopan dengan wujud manusia. Saya dan seluruh orang rumah melihat dengan jelas anak muda tersebut dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Tetapi anehnya, anak muda itu tidak terlihat. Orang lain yang melihatnya itu tidak terlihat. Sementara saya setelah membuka rekaman, saya juga terkejut, Eyang. Baiklah, setelah saya mendengarkan apa yang kau rasakan, saya sudah mengerti. Benar sekali, Eyang. Mohon petunjuk keberadaan Lendra ada di mana. Bahwa siapa yang sudah habis dalam tempat tinggal, mereka bukan dari golonganmu, cucuku. Saya rasa mereka menyimpan dendam sehingga mereka bisa mengelabui mata batin dan mengelabui seluruh manusia
yang dilewatinya. Begini saja tubuhku, saya akan mengenalkan seluruh sahabat-sahabat saya untuk mencari tahu keberadaan anakmu tersebut. Kau tenang saja, tunggulah di sini. Jika nanti saya mendapatkan kabar baik, saya akan menyampaikan semuanya kepada dirimu. Terima kasih ya. Baik teman-teman, nanti kalian akan tahu siapa beliau. Beliau, saya tidak bisa menjelaskan banyak tentang siapa beliau, tapi alhamdulillah beliau akan mengerahkan seluruh saudaranya untuk mencari tahu keberadaan dari Lendra berada sekarang di mana. Sebenarnya saya itu disuruh pulang dan besok disuruh ke tempat ini lagi. Tetapi kalau seandainya saya pulang dengan tangan kosong, hanya mengandalkan beliau, itu sama saja saya mengharapkan bantuan dari orang lain. Yang sebenarnya memang kenyataannya seperti itu, tetapi jika saya tidak berusaha, itu sama saja saya tidak ada gunanya. Jadi sembari nunggu salah satu saudara beliau memberi kabar tentang keberadaan Lendra, sementara saya akan tunggu di sini sampai nanti saya dapat petunjuk. Nanti kita nyalam lagi teman-teman. Saya mendengar suara teman-teman, suara tertawa terbahak-bahak. Assalamualaikum. Ya, suaranya dari arah depan teman-teman. Ya, saya Broto. Jangan hanya tertawa, tunjukkan wujudmu. Oh, jadi benar, kau yang membawa Lendra. Ada masalah apa dengan saya? Saya tidak pernah membuat masalah dengan dirimu. Siapa namamu? Baik, jika kau tidak mau menyebutkan namamu, tunjukkan wujudmu. Saya tidak akan menunjukkan siapa diriku. Tunjukkan wujudmu. Kenapa? Hanya bisa tertawa. Gimana anak saya? Lendra, gimana? Sampai kau apa-apakan anak saya akan cari di mana kau beradaannya. Di mana Lendra? Saya tertawa melihat kau kedinginan.
Dra, kurang ajar kau ya. Dra, Dra, kamu gak apa-apa, Dra? Ya Om. Dra, kamu baik-baik saja, Dra? Ya. Kamu ada yang terluka nggak, Dra? Ya ada Om. Baiklah. Apa maksudmu? Anakku baik-baik saja. Lalu kenapa? Saya tidak pernah mau berbuat salah. Kenapa kau menuntut dendam? Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Tidak, saya tidak mungkin memberikan dirimu sesembahan. Saya tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Haram hukumnya bagi saya untuk memberikan makanan kepada dirimu. Wah, kurang ajar. Wah. Tunjukkan wujudmu. Saya tidak bisa melihatnya, teman-teman. Kurang ajar. Ya, memang saya lemah. Tapi kau lebih lemah. Kau tidak berani menunjukkan wujudmu seperti apa. Suaranya hilang. Hilang, teman-teman. Suaranya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Pertanda apa ini? Allahu Akbar. Mana suaranya? Udah nggak terdengar lagi suaranya loh. Subhanallah. Baik teman-teman, nanti kalau ada pergerakan ini, saya belum mendapatkan petunjuk dari yang sudah saya panggil, tapi saya tadi nyalain kamera karena saya mendengar suara tertawa terbahak-bahak. Nggak tahu. Aduh. Astagfirullah.